مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat rahmat yang Allah berikan kepada kita pada siang hari ini. Nikmat besar itu adalah diberikannya kepada kita kehidupan. Betapa banyak orang-orang yang berpikir bahwa besok dia masih hidup, ternyata Allah cabut umurnya. Ternyata harapan hidup di hari esok hilang dan dia telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah berikan kita kesempatan, maka kita pun datang ke masjid ini dengan hayun tangan dan langkah kaki, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada kita iman yang kuat kepada Allah. Salawat beriringan dengan salam kita kirimkan kepada baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika orang-orang masuk kepada bulan Rabiul Awal, hampir-hampir di seluruh pelosok di Nusantara ini, di mana-mana masjid, surau, musola, organisasi-organisasi pemerintah itu melaksanakan sebuah kegiatan pengajian Maulid Nabi, peringatan akan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai orang yang datang, banyak orang yang tiba mendengarkan pengajian itu. Maka disampaikan bagaimana pengajian-pengajian Islam dalam majelis tersebut. Lalu kita lihat apa dampak daripada peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Perubahan apa yang terjadi di tengah masyarakat? Kita lihat setiap tahun itu saja yang kita lakukan. Jika dia tidak berdampak kepada diri sendiri, maka sesungguhnya kita hanya melakukan seremonial belaka, hanya melaksanakan kegiatan tahunan saja yang diulang di setiap tahunnya tanpa memberikan makna apa-apa. Lalu orang bertanya, apa makna melaksanakan pengajian Maulid Nabi Muhammad SAW? Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat ke-21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagi engkau. Pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terdapat kita mencontoh terbaik daripada beliau.
Bagaimana mencontoh terbaik? Kita ambil semua apa yang baik-baik daripada ajaran-ajaran beliau dalam kehidupan kita. Orang berkata, aku ini seorang petani, bagaimana akan kucontoh kepada Nabi Muhammad? Tiap hari ku mengolah tanah, tiap hari ku ke ladang, ke sawah. Bagaimana hendak mencontoh kepada Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun adalah seorang petani. Bagaimana cara mencontohnya? Ikuti ajaran Rasul Nabi Muhammad. Bagaimana kalaulah kita mendapatkan hasil pertanian yang telah cukup banyak, telah sampai kepada dalamnya nisab yang mewajibkan kita zakat, keluarkan zakatnya. Berapa banyak hasil padi yang kita ambil dari sawah? Berapa banyak hasil kopi yang kita petik daripada perkebunan ladang kita? Adakah kita keluarkan zakatnya? Padahal di dalamnya ada kewajiban kita untuk mengeluarkan zakat tersebut. Lalu bagaimana lagi kalau aku seorang petani mencontoh kepada Rasul? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, kalau engkau seorang petani, kalau engkau seorang pekebun, kau mengolah tanah, ingat, kalau engkau punya lahan, jangan sampai lahanmu berkembang secara diam-diam. Maksudnya bagaimana? Diam-diam engkau mengambil tanah orang lain, sejengkal dua jengkal, pematang berpindah-pindah, batas tanah berpindah-pindah. Bahkan Nabi Muhammad SAW mengancam kepada orang-orang yang seperti ini. Kata Nabi Muhammad dalam sebuah hadis, man zalama minal ardi sayyi'an, barang siapa yang mengambil sedikit daripada tanah secara zalim, tawwikahu min sab'i ardin, maka nanti di hari akhirat Allah akan himpit dia dengan 7 lapis tanah kepada diri orang tersebut. Maka momentum Maulid Nabi Muhammad, kalau kita adalah sebagai petani, kita lihat bagaimana Rasul memberikan rambu-rambu kepada seorang petani. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Orang berkata, aku adalah seorang pemimpin, seorang pejabat. Bagaimana aku hendak melihat, mengikuti apa yang Rasulullah SAW kerjakan? Nabi Muhammad pun adalah seorang pemimpin. Beliau adalah kepala pemerintahan pada waktu itu. Bahkan yang terbaik diikuti oleh para sahabat-sahabat sampai kepada salafus saleh. Seorang pemimpin terbesar dalam sejarah khilafiyah, beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Mengikuti bagaimana hebatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Abdul Aziz adalah seorang pemimpin yang adil. Suatu ketika di malam hari, ketika Umar bin Abdul Aziz ini sedang melakukan pekerjaan pemerintah, lalu datang anaknya mengetokkan pintu. Lalu kepada Umar berkata kepada anaknya, masuklah. Lalu dia bertanya, wahai anakku, kau masuk ke sini untuk urusan pemerintahkah atau urusan pribadi? Dia menjawab, urusan pribadi wahai ayah. Lalu Umar bin Abdul Aziz yang diterangi ruangannya tersebut dengan lampu pelita dari minyak, dipadamkannya lampu tersebut sehingga gelap ruangan tersebut. Bertanya anaknya, wahai ayah, kenapa engkau matikan lampu itu? Dia berkata, lampu ini minyaknya dari uang pemerintah. Bagaimana mungkin urusan pribadi yang akan kita bicarakan, kita gunakan uang pemerintah di dalamnya? Begitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada sahabat, dan sahabat pun mengajarkan kepada anak keturunannya. Maka momentum Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tahun ini akan kita laksanakan dan kita peringati. Sudah sepatutnya kita kembali mencontoh seluruh kepada akhlak-akhlak terbaik daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan pulang kita dari Jumat ini, kita pun berikan nasihat kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Nah, istriku, cucu-cucuku sekalian, bahwa ketahuilah momentum Maulid Nabi Muhammad ini momentum kita untuk meniru akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum tilawatahu innahu huwa ghafurur rahim.